Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah satu sosok legendaris dari Banten yang luar biasa menarik, yaitu Syekh Maulana Mansuruddin. Ini bukan sekedar cerita sejarah biasa teman-teman. Topik ini tuh benar-benar perpaduan yang pas antara sejarah, elemen magis, dan bahkan intrik politik tingkat tinggi. Ceritanya tuh jauh lebih epik, berlapis, dan penuh misteri kalau dibandingin sama apa yang mungkin pernah kalian baca di buku teks standar. Nah, pertanyaan terbesarnya nih, gimana ceritanya seorang raja yang rekam jejaknya cukup kontroversial tiba-tiba bisa diingat oleh masyarakat sebagai wali yang super sakti? Ini dia inti dari misteri kita. Di satu sisi ada sosok sejarah nyata yang memicu perang saudara yang tragis. Tapi di sisi lain, dia juga dikenal sebagai tokoh spiritual agung yang sangat dicintai dan diyakini punya kekuatan supernatural. Kok bisa dua versi ekstrim ini ada di satu orang yang sama? Yuk kita mulai urai benang kusutnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, legenda perjalanan magis Sang Sultan. Pertama-tama, mari kita selami tradisi lisannya dulu, ya. Bayangin deh, ini terjadi di abad ke-17. Pada tahun 1651, Sang Sultan berangkat ke Baghdad dengan satu misi besar, mendirikan negara Banten di sana. Ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, udah ngasih instruksi yang sangat ketat. Beliau bilang, jangan pakai seragam kerajaan dan jangan mampir kemana-mana kecuali Mekah. Tapi apa yang terjadi? Misi di Baghdad ternyata gagal. Terus, mungkin karena ngerasa malu, dia malah melanggar perintah mutlak ayahnya. Alih-alih langsung ke Mekah, dia malah belok dan singgah di Pulau Putri di kawasan Cina selama 2 tahun. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, di sana dia malah menikahi seorang ratu jin. Wah, kacau kan? Setelah sadar akan kesalahan besarnya, dia akhirnya pergi ke Mekah buat bertobat. Nah, setelah diampuni dan dapat gelar Syekh, cara dia pulang ke Banten ini benar-benar di luar nalar. Bukannya naik kapal laut, dia malah menyelam ke dalam sumur Zam-Zam di Mekah dan tahu-tahu muncul secara magis dari sebuah mata air langsung di Banten. Tapi tunggu dulu. Pas Sang Sultan asyik bertualang dan melanggar pantangan tadi, kira-kira apa yang terjadi di Banten? Ternyata kacau balau. Waktu Sang Sultan masih di Pulau Putri, tiba-tiba ada seseorang yang turun dari kapal di pelabuhan Banten dan dengan sangat pedenya ngaku-ngaku sebagai sultan yang baru pulang dari Mekah. Ternyata, usut punya usut, dia ini adalah pendeta jin keturunan ratu dari Pulau Putri itu. Sultan palsu atau jin impostor ini dengan cepat mengambil alih kekuasaan, bikin kekacauan massal, dan bahkan sampai memicu perang yang mengerikan ngelawan ayah dari sultan yang asli, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Lanjut ke bagian kedua, mujizat di tengah hutan. Nah, setelah sultan asli pulang lewat jalur bawah tanah magis tadi dan berhasil menumpas kekacauan si jin impostor, dia mulai menjalani fase hidup yang baru. Dia berubah jadi penyebar agama Islam yang sangat dihormati, terutama karena interaksi magisnya sama alam. Ada 2 cerita epik yang terkenal banget. Pertama, kisah tragis istrinya, Nyimas Ratu Sarinten. Konon, rambutnya tuh panjang banget, sampai melebihi tinggi badannya sendiri. Suatu hari dia nggak sengaja nginjek rambutnya itu, kepleset, terbentur batu, dan sayangnya meninggal dunia. Karena kejadian ini, Syekh melarang keras keturunan perempuannya buat manjangin rambut kayak gitu lagi. Kisah kedua, ini soal sebuah pohon waru di tengah hutan. Ceritanya, waktu Syekh lagi istirahat dan bersandar, pohon itu tiba-tiba membungkuk, seolah-olah nunduk ngasih hormat ke beliau. Sejak saat itu, pohon-pohon waru di sana nggak ada yang tumbuh lurus, dan daerah itu akhirnya dikenal abadi dengan nama Kampung Waru Condong. 2 kisah ini benar-benar nunjukin otoritas magis beliau yang mutlak, baik ke keturunannya maupun ke alam semesta. Tapi karomah beliau tuh belum berhenti di situ, malah makin luar biasa. Suatu hari, pas lagi di dekat pesisir pantai, beliau dengar suara raungan harimau. Bukan raungan marah ya, tapi raungan putus asa karena kesakitan. Pas dicek, ternyata kaki harimau itu kejepit kuat banget di dalam cangkang kerang kima raksasa. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Syekh tiba-tiba bisa ngerti bahasa binatang. Beliau pun nawarin semacam kesepakatan sama si harimau. Aku bakal selamatin kamu, tapi syaratnya kamu dan seluruh keturunanmu dilarang keras ganggu anak cucuku. Harimau itu setuju, dan dengan ajaib kakinya langsung terlepas. Syekh lalu ngasih harimau itu kalung berisi surat Yasin dan ngasih dia nama Ki Buyut Kalam. Ini tuh bukan cuma dongeng biasa loh, ini ibaratnya sebuah fakta budaya yang dampaknya masih terus dipegang erat sama masyarakat pesisir selatan sampai sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, versi-versi Batu Quran. Ngomongin soal legenda Syekh Mansuruddin, kita wajib bahas salah satu peninggalan fisiknya yang paling fenomenal, yang sampai detik ini peziarahnya nggak pernah sepi.
Ada dua versi cerita yang beredar luas di masyarakat soal asal-usul batu Quran ini. Versi pertama itu sangat magis. Katanya waktu Syekh muncul dari sumur Zam-Zam di Banten tadi, airnya nggak mau berhenti ngucor. Beliau lalu sholat 2 rakaat, dapat petunjuk, dan akhirnya nutup kucuran air itu langsung pakai Al-Quran. Secara ajaib, Qurannya berubah jadi batu. Tapi ada juga versi tutur masyarakat yang kedua. Versi ini jauh lebih membumi. Konon batu itu sebenarnya cuma sebuah replika. Mukjizat aslinya itu ditinggalkan sama Sayyidina Ali di ujung kulon berabad-abad sebelumnya. Nah, karena ujung kulon itu kejauhan buat dikunjungi, ya udah dibikinlah tiruannya di Pandeglang. Unik banget kan gimana satu peninggalan fisik bisa ngelahirin dua interpretasi yang beda banget. Oke, mari kita ubah arah sedikit di bagian keempat ini, mengungkap realitas sejarah. Dari tadi kan kita udah dengerin cerita mistis yang luar biasa. Sekarang, gimana kalau kita cek catatan sejarah aslinya? Ternyata, realitas sejarahnya lumayan kelam teman-teman. Kalau versi legenda tadi nyalahin Sultan Jin palsu sebagai penyebab perang di Banten, sejarah formal nyatet hal yang beda 180 derajat. Sultan ke-7 Banten ini yang nama aslinya adalah Sultan Haji, faktanya memang memilih jalur politik yang sangat kontroversial. Beliau bersekutu sama pihak Belanda. Jadi, konflik mematikan dan perang saudara ngelawan ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa itu sayangnya bukan ulah jin impostor. Itu murni tindakan politik Sultan Haji yang di-backing sama kekuatan Belanda. Keputusan inilah yang ujungnya bikin Kesultanan Banten jatuh ke dalam konflik saudara yang sangat tragis. Terus kalian mungkin mikir, kok bisa sih sejarah aslinya sejauh itu bedanya sama legendanya? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut cerita rakyat historis. Buat masyarakat Banten zaman itu, nerima kenyataan bahwa putra mahkota mereka sendiri berkhianat, kerjasama dengan penjajah, sampai merangi bapaknya sendiri, itu traumanya luar biasa. Bikin malu dan sangat menyayat hati. Jadi, apa yang memori kolektif masyarakat lakukan? Mereka secara nggak sadar menulis ulang sejarah. Mereka secara psikologis misahin sosok Sultan Haji yang bersekutu dengan Belanda sama sosok Syekh Mansuruddin yang dihormati sebagai ulama. Segala aib dan kesalahan masa lalu itu ditumpahkan sepenuhnya ke karakter fiktif jin palsu. Ini tuh benar-benar sebuah coping mechanism atau mekanisme pertahanan budaya yang sangat cerdas untuk nyembuhin luka sosial mereka. Kita lanjut ke bagian kelima, realitas fisik, yaitu makam Cikaduen. Terlepas dari segala intrik politik masa lalu dan mitos magis tadi, sang tokoh sejarah pada akhirnya berpulang. Beliau dimakamkan di Cikaduen sekitar tahun 1672, tempat di mana beliau menghabiskan masa tuanya buat nyebarin Islam. Yang menarik, kalau kalian lihat struktur makamnya, ada cerita visual tersembunyi yang unik. Nisan di makam ini pakai gaya Aceh, tapi sisi utara dan selatannya beda banget. Di sisi utara bentuk nisannya pipih kayak tanduk, isinya full ornamen daun liar, dan nggak ada kaligrafi sama sekali. Sementara di sisi selatannya, bentuknya kayak gunungan khas layang, lengkap dengan ukiran kaligrafi indah berlafazkan Allah dan Muhammad. Fisik bangunan ini kayak diam-diam jadi bukti bahwa, sekelam apapun politik di masa lalu, penghormatan masyarakat ke beliau sebagai penyebar kebaikan tetap abadi dalam wujud monumen yang sangat dirawat sampai sekarang. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari seluruh penelusuran kita kali ini, kutipan ini pas banget. Ini adalah sebuah legenda yang mengandung makna filosofis. Lewat kisah ini, kita tuh sebenarnya nggak disuruh buat percaya mentah-mentah soal jin yang ngaku jadi raja, harimau yang diajak ngobrol atau sumur Zam-Zam yang nembus ke Banten. Nggak gitu, kita justru diajak buat melihat lebih dalam. Bahwa terkadang narasi yang penuh keajaiban ini dipakai oleh masyarakat lokal untuk memaafkan masa lalu, ngobatin luka sejarah yang perih, dan tentunya untuk ngerawat ajaran-ajaran baik lewat medium cerita yang gampang diingat sama generasi ke generasi. Nah, sebagai penutup, coba deh kalian renungin satu hal ini. Kebenaran sejarah apa sih yang sebenarnya lagi bersembunyi di balik cerita-cerita legenda di daerah kalian sendiri? Kasus Syekh Maulana Mansuruddin ini jadi bukti kuat kalau di balik cerita kutukan, sihir, atau mujizat yang turun-turun-temurun, sering banget ada realitas yang sangat manusiawi. Entah itu trauma masa lalu, politik, atau upaya untuk damai sama sejarah. Coba deh mulai gali-gali cerita lokal di sekitar kalian, siapa tahu kalian nemuin kejutan yang gak kalah seru. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini.